Selamat pagi, semangat pagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita kembali lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan pada seri Hope minggu ketiga. Harapanku ketinggian, mimpiku terlalu besar. Tidak mungkin menggapai harapan itu. Tidak mungkin, sudah terlambat untuk bisa menggapai mimpiku. Mungkin kalimat-kalimat ini pernah ya terlintas di benak kita. Apalagi ketika kita memulai memikirkan harapan. Terkadang harapan tidak pernah tercapai karena kita terlalu takut untuk memulai langkah pertama. Beberapa hari lalu, saya chattingan dengan anak sekolah minggu saya di kampung halaman yang ternyata sudah SMA. Kami kemudian mulai membicarakan tentang impiannya. Satu kalimat yang ia ungkapkan. Kak, aku takut. Kayaknya aku gak bisa menggapai mimpiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari kalimat ini saya menyadari bahwa ketakutan untuk menggapai mimpi terkadang karena kita merasa saat ini kita sedang memiliki kelemahan untuk bisa merangkul mimpi itu menjadi bagian dari kita. Siapa sangka dalam kisah atau bacaan yang kita baca pada saat ini, siapa yang sangka seorang yang tidak dapat melihat sejak lahir ketika bertemu dengan Yesus kemudian ia bisa melihat. Siapa yang sangka sejak kecil ia hanya mendengar dan merasakan keberadaan orang-orang sekitarnya, tapi kini ia bisa melihat mereka semua. Siapa yang sangka ia bisa melihat fisik orang tuanya, tetangganya, anak-anak kecil di sekitar rumahnya. Orang mengenal dia, tetapi ia tidak mengenal orang lain. Ia hanya mendengar suara saja. Penulis kitab Yohanes berhasil memperlihatkan realita yang terjadi pada orang buta yang Yesus sembuhkan. Berulang kali dalam kisah ini, ada satu kalimat yang diulang beberapa kali. Kalimatnya adalah, "Yang saya tahu, tadinya aku tidak bisa melihat, tapi sekarang aku bisa melihat." Orang itu tahu nama Yesus, tetapi ia tidak tahu mana orangnya. Dan sayangnya ketika ia bisa melihat, orang-orang bertanya, "Kenapa? Kok bisa? Apa yang terjadi?" Banyak orang yang tidak percaya dan bertanya berulang kali kepada orang buta itu. Dan ia terus menjawab, "Yang saya tahu, tadinya aku tidak bisa melihat dan sekarang aku bisa." Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada kisah ini Yesus berkata bahwa yang bisa melihat menjadi buta. Maksudnya adalah terkadang Yesus sudah memberikan tanda yang sangat jelas di hadapan banyak orang, terkhususnya para pemuka agama. Tetapi mereka masih mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan Yesus. Inilah kelemahan yang sesungguhnya, yaitu ketidakmautahuan akan karya Tuhan dalam kehidupan. Jika setiap orang mau menerima Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan melihat apa yang tidak dilihat orang lain, kita akan mendengar apa yang tidak mau didengar orang lain, kita akan menyapa orang-orang yang diabaikan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku, harapan akan tetap menjadi harapan jika kita tidak mengambil langkah pertama untuk memulai. Merasa tidak berani, punya kelemahan, tidak bisa menggapai harapan, terkadang perasaan itu muncul karena kita hanya membuat harapan untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak mengajak pihak lain untuk ikut campur di dalamnya. Karena itu harapan itu hanya akan menjadi beban kita pribadi dan membuat kita mengejar sesuatu yang kurang bermakna. Memperbolehkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, kita mau tahu tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka harapan itu juga bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Harapan yang penuh makna adalah harapan yang mengundang Tuhan dan orang lain
untuk ikut berkarya dalam harapan kita. Bapak, Ibu, dan sahabatku, ketika adik sekolah minggu saya yang sudah SMA tadi mengalami rasa takut untuk memiliki mimpi, jawaban saya singkat saja. Saya menjawab, jika kita takut sama harapan kita, berarti harapan kita memang tinggi dan besar. Itu baik. Selagi berharap tidak dipungut biaya, maka buatlah harapan setinggi mungkin. Hanya saja kita perlu tahu untuk siapa harapan itu dan dengan siapa kita mewujudkannya. Amin. Tuhan memberkati setiap harapan kita.